Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Pudensia Dinggi dari kelas 2019A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu destinasi wisata yang berada di sekitar Kota Ruteng. Dan di sini, saya memilih Golo Curu sebagai salah satu destinasi wisata yang berada di sekitar Kota Ruteng. Adapun tujuan dari pembuatan video ini, yaitu sebagai proyek akhir mata kuliah pariwisata domestik dan internasional. Di sekitar Kota Ruteng, terdapat berbagai macam tempat wisata, meskipun sebagian atau masih ada dari banyaknya tempat wisata tersebut yang jarang dikunjungi, baik oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Salah satu destinasi wisata di Kota Ruteng yang menarik adalah Golo Curu. Golo Curu tidak jauh dari pusat Kota Ruteng. Dengan jalannya yang memang mendaki, tetapi tetap aman karena sudah aspal. Sangat jarang kita menemukan bukit yang berada dekat dengan kota. Golo Curu sendiri adalah bukit sekaligus tempat ziarah bagi yang beragama Katolik, sebab di Golo Curu terdapat Gua Maria. Jadi, tempat ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin berdoa atau mendalami imannya. Golo Curu tidak bisa hanya dipandang sebagai bukit dan bukan hanya tempat khusus untuk pergi berdoa, tetapi pengunjung juga bisa menjadikan Golo Curu sebagai tempat foto yang indah dan keren, karena Golo Curu memiliki view atau pemandangan yang sangat indah untuk dijadikan background foto. Dari kediamannya yang tinggi, kota kecil nan dingin Ruteng akan terlihat, walau tampaknya seperti miniatur. Bangunan-bangunan yang ada di kota Ruteng seakan hanya segenggam tangan saja dari Golo Curu. Dan kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang diambil, foto-foto pemandangan yang diambil dari Golo Curu pada foto-foto ini. Apabila ingin ke Golo Curu, pengunjung bisa pergi dengan berjalan kaki dan juga bisa menggunakan sepeda motor. Akan tetapi, lebih baik lagi apabila pergi di pagi hari berjalan kaki sambil berolahraga. Akomodasi jalanan ke sana cukup bagus. Dikatakan cukup karena tepat pada gang atau jalanan menuju Golo Curu dari Karot atau desa di bawah Golo Curu sudah rusak dan kurang bagus lagi. Dan jalanan yang bagus hanya berkisar dari Kota Ruteng hingga Karot, sehingga gang kecil yang membentang dari Karot menuju Golo Curu sudah rusak. Kita dapat melihat gambar yang menunjukkan gang kecil yang sudah rusak pada foto berikut. Ini adalah gambar yang menunjukkan gang menuju Golo Curu. Sebelum memasuki kawasan Golo Curu, pengunjung bisa melihat berbagai pemandangan yang indah di sekitar jalan. Kemudian akan ada gapura bertuliskan selamat datang di Golo Curu. Dan di sepanjang perjalanan di bagian atas gapura terdapat seperti gua-gua kecil sebanyak 14. Ini merupakan gambar di mana proses jalan salib dilakukan. Gambar-gambar itu menunjukkan kisah perjalanan Tuhan Yesus selama jalan salib dari perhentian pertama hingga perhentian ke-14. Enaknya, Golo Curu sebagai destinasi wisata bukan saja menjadi pilihan bagi yang beragama Katolik. Saudara-saudari yang non-Katolik pun boleh pergi ke Golo Curu untuk sekadar menikmati miniatur Ruteng dari puncak Golo Curu sambil menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesunyian Golo Curu. Ketika sampai di Golo Curu, pengunjung bisa duduk-duduk terdahulu atau melepas lelah di sekitar gua, karena memang sudah disiapkan tempat duduk di sekitar itu. Tetapi sebelum sampai ke gua, pengunjung juga akan melewati tangga yang menghubungkan antara tempat doa atau puncak Golo Curu dengan jalanan. Pengunjung bisa menggunakan bangunan seperti rumah kecil yang berada di bagian selatan gua atau yang berhadapan dengan gua di samping tangga yang dilewati. Golo Curu menyajikan udara yang sangat sejuk karena dikelilingi berbagai macam pohon.
Dan untuk masuk ke Gua Maria, akan ada setapak kecil dan di bagian kiri dan kanan setapak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Semua pengunjung yang ke sana diharapkan mampu menjaga kebersihan, kesejukan, dan ketenangan di Golocuru. Dari penjelasan tersebut, adapun hal-hal yang perlu diubah dan ditambahkan dari berbagai macam fasilitas, akomodasi, dan berbagai hal yang ada di Golocuru. Karena kita ketahui bahwa Golocuru merupakan destinasi wisata yang berarti akan ada orang yang berkunjung ke sana, baik pengunjung lokal atau domestik maupun pengunjung asing yang berasal dari luar. Dan yang perlu diubah di sini adalah yang pertama akomodasi jalan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana dikatakan bahwa jalan menuju Golocuru memang sudah aspal, akan tetapi gang kecil menuju Golocuru harus segera diperbaiki karena sudah rusak. Dengan begitu, pengunjung tidak merasa takut untuk menggunakan mobil ataupun sepeda motor ketika ke Golocuru, dan juga bisa memudahkan pengunjung untuk berkunjung ke Golocuru. Serta pengunjung yang berjalan kaki memiliki kesan yang bagus berkaitan dengan jalan apabila pulang dari Golocuru. Dan kita dapat melihat kondisi gang menuju Golocuru pada foto, dan juga salah satu contoh gang yang perlu kita gunakan dalam mengubah gang menuju Golocuru. Yang kedua, bentuk tangga. Bentuk tangga yang menghubungkan antara jalan dengan gua harus diperbaiki. Di sekitar atau sekeliling Golocuru juga dibuat pagar besi. Kemudian bangunan berupa rumah kecil yang berada di bagian selatan gua dan di sebelah kiri tangga direnovasi menjadi bangunan yang agak besar agar pengunjung bisa menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berteduh saat hujan dan bisa juga sebagai tempat melepas lelah sambil menikmati keindahan alam. Dan di bagian ujung atas tangga dibangun seperti gapura kecil tanpa tulisan, kemudian ditambahkan dengan pagar besi di bagian dalamnya yang terkesan seperti pintu gerbang. Dan langsung disuguhi pemandangan puncak Golocuru di mana Gua Maria ditempatkan. Kemudian di sana diharapkan agar memiliki penjaga, agar ketenangan, keberhasilan, serta kesejukan di Golocuru tetap terjaga. Karena seperti yang kita ketahui bahkan amati di Golocuru, kadang orang-orang yang berkunjung pergi membawa bekal, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, apabila ada penjaga, pengunjung akan berhati-hati dalam membuang sampah. Penjaga di sini hanya perlu menjaga selama 12 jam, dan ketika penjaga pulang, pagar harus ditutup, kemudian dibuka lagi keesokan harinya. Dan foto gerbang kecil itu dapat kita lihat pada gambar. Yang ketiga, Golocuru merupakan tempat yang sangat luas, dan seperti yang sudah kita lihat pada foto sebelumnya, di mana untuk menuju Gua Maria di tangga yang menghubungkannya dengan jalan terdapat setapak kecil yang bisa digunakan pengunjung agar tidak menginjak atau berjalan di jalur yang salah. Dan untuk menambah kesan menarik dari hal tersebut, alangkah baiknya apabila sebagian dari lahan, yaitu sebelah kiri atau kanan setapak, kita jadikan sebagai taman bunga, yaitu di bagian depan dekat gerbang masuk. Kemudian di bagian atas taman, sebelum memasuki gua, bagian kiri dan kanan setapak dibangun tembok dan ditata sedemikian rupa seperti dalam foto. Seperti dalam foto yang kita lihat. Dan yang terakhir yaitu bentuk gua. Gua Maria di Golocuru ditempatkan seperti di dalam rumah, di mana dari setapak yang kita lewati, kita bisa langsung masuk ke dalam gua yang ditempatkan persis di dalam rumah. Dan untuk pengunjung yang ingin berdoa, bisa langsung pasang lilin, kemudian berdoa, bisa sambil berdiri di dekat gua, dan bisa juga sambil duduk di lantai. Untuk itu, yang perlu diubah di sini adalah Gua Maria
ditempatkan tidak lagi seperti di dalam rumah, kemudian menyediakan bangku-bangku kecil untuk digunakan oleh para pengunjung yang mau berdoa. Dan dapat kita lihat bagaimana perubahan Gua Maria yang ditunjukkan dalam foto. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa pengunjung yang berkunjung ke Golo Curu harus selalu menjaga kebersihan, ketenangan, dan kesejukan di Golo Curu. Oke Ibu dan teman-teman, itu saja dari saya berkaitan dengan salah satu destinasi yang berada di Kota Ruteng. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi. Sekian dan terima kasih.